Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan. Personel Polres Sukabumi dengan sigap turun ke lapangan. Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara menggelar aksi sosial dengan membagikan takjil kepada warga di Kota Medan. Babin Kamtibmas Polsek Murung Polres Murung Raya Polda Kalimantan Tengah Aibda Rodi melaksanakan program Babin Piajar Polres Murung Raya. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan. Personel Polres Sukabumi dengan sigap turun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak. Banjir yang melanda wilayah Sukabumi mengakibatkan puluhan rumah terendam dan sejumlah warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Polres Sukabumi dengan sigap turun ke lokasi membantu proses evakuasi bagi warga yang terdampak. Dengan penuh kepedulian, anggota Polri bahu-membahu memastikan setiap warga mendapatkan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan. Kehadiran polisi di lokasi banjir menjadi harapan bagi masyarakat. Komitmen Polri untuk melayani, melindungi, dan mengayomi kembali dibuktikan melalui aksi nyata di lapangan. Dengan dedikasi tanpa batas, Polri terus berupaya memastikan keselamatan masyarakat di tengah bencana. Proses evakuasi pun terus dilakukan hingga situasi kembali aman dan kondusif. Direktorat Reserse Cyber atau Ditres Cyber Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penyediaan jasa streaming pornografi melalui aplikasi berbayar bernama Hani. 7 tersangka termasuk pemilik dan pengelola agensi serta 5 wanita yang berperan sebagai talent berhasil diamankan. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan patroli cyber. Terkait pengungkapan kasus asusila atau pornografi dengan menggunakan aplikasi. Ya, kasus ini terungkap sesuai dengan laporan polisi pada tanggal 27 Februari 2025. Yaitu berdasarkan kronologis kejadiannya, diawali dengan hasil kegiatan patroli cyber dari personil Subdit 3 Dit Cyber Polda Jawa Barat menemukan adanya aplikasi berbayar ya, untuk berkomunikasi antara pengguna atau user dan talent. Dan ditemukan adanya kegiatan berkaitan dengan tindak pidana asusila atau pornografi dengan menggunakan aplikasi. Kemudian terkait dengan modus operandinya ataupun peran dari para pelaku, ya secara singkat dapat saya sampaikan bahwa untuk
pemilik ataupun penggagas dari SNM Agensi, ini berinisial DA. Dia juga selaku pembuat akun Instagram SNM Agensi, kemudian pembuat ID talent aplikasi Hani, dan dia juga mengunggah foto-foto dari talent. Untuk ancaman hukumannya, untuk Undang-Undang ITE, yaitu paling lama diancam hukuman penjara 6 tahun dan maksimal denda sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan terkait dengan Undang-Undang Pornografi, ancaman hukumannya yaitu maksimalnya 12 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Babin Kamtibmas Polsek Murung, Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah, Aibda Rodi, melaksanakan program Babin Piajar Polres Murung Raya. Di dalam program ini, Aibda Rodi menyiapkan rumah baca bagi siswa taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Dalam rumah baca yang didirikan oleh Aibda Rodi, beberapa kategori buku yang disediakan untuk taman kanak-kanak hingga tingkat SMP. Di antaranya buku agama, buku tema pengetahuan bermuatan sejarah, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, serta kamus-kamus hingga cerita anak-anak. Di waktu senggang saat lepas tugas, Aibda Rodi Babin Kamtibmas Polsek Murung Polres Murung Raya selain menyediakan fasilitas untuk membaca, juga mengajar berbagai konsentrasi ilmu, termasuk tugas sekolah anak-anak jika terdapat kesulitan dalam mengerjakan tugas. Untuk membuat nyaman fasilitas belajar yang lebih luas, Aibda Rodi juga menyediakan internet gratis kepada anak-anak. Anak-anak sangat bersyukur dengan adanya fasilitas internet dan mereka dapat mendapatkan ilmu lebih jika tidak ada referensi buku di rumah baca. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat meningkatkan kedekatan masyarakat, terutama anak-anak terhadap Polri, dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan penyaluran pengetahuan melalui Peduli Baca. Kegiatan ini juga dalam rangka implementasi program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada peningkatan kualitas pelayanan publik Polri. Dari Humas Polres Murung Raya, Polda Kalteng melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana cerita Aibda Rodi melaksanakan program Babin Piajar di Murung Raya, Kalimantan Tengah, saat ini kita telah terhubung dengan Aibda Rodi, Babin Kamtibmas Polsek Murung, Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah. Selamat sore Pak Rodi. Selamat sore Ibu, salam presisi. Salam presisi Bapak. Izin Pak, dapat dijelaskan bagaimana awal mula Anda menginisiasi untuk melaksanakan program Babin Piajar Pak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi awalnya saya sambang Ibu. Jadi saya sambang dari RT 1 sampai RT 7. Jadi di situ saya lihat anak-anak itu daripada bermain begitu Ibu. Yang pertama, yang kedua sering saya lihat anak-anak itu belajarnya agak kayaknya kalau di sekolah kayak kurang begitu Ibu. Jadi itulah saya sampai ini. Jadi yang ketiga, saya pernah menemukan anak Ibu, menemukan anak-anak kurang lebih 12 anak kelas 4 SD. Di situ anak-anak itu tidak bisa membaca Ibu. Itulah saya sampai tergugah hati begitu Ibu. Baik Pak. Kemudian untuk yang tersedia di sana Pak, buku jenis apa saja yang terdapat di dalam rumah baca tersebut Pak? Baik, jadi untuk di rumah baca saya cukup banyak Ibu untuk buku. Jadi dari cerita anak-anak, dari buku SD, SMP, sampai pertanian pun ada begitu Ibu untuk di rumah baca Babin Kamtibmas. Kemudian dalam tayangan terlihat bahwa anak-anak ini kan antusias untuk membaca buku di dalam rumah dan dapat dijelaskan Pak seperti apa untuk prosesnya sampai dengan anak-anak ini mau dan gemar untuk membaca buku di sana Pak?
Baik Ibu, jadi saya waktu kebetulan ini Ibu di bulan puasa. Jadi bulan puasa ini anak-anak itu antusiasnya sangat luar biasa Ibu. Jadi kebetulan di dekat puasa ini, di bulan puasa ini saya mengadakan perlombaan Ibu. Jadi mungkin dalam waktu dekat saya akan mengadakan perlombaan, mungkin perlombaan menggambar, melukis dan mewarnai Ibu. Jadi disitulah anak-anak itu begitu tekunnya Ibu ke rumah baca Babin Kamtibmas, begitu Ibu. Baik Pak, kemudian dari mana sajakah buku yang tersedia di rumah baca tersebut Anda dapatkan Pak? Terima kasih Ibu, kebetulan buku-buku yang di rumah baca saya dari Perpusnas RI Ibu. Jadi dari Perpusnas RI, habis itu dari Perpustakaan Kabupaten, habis itu dari rekan-rekan perpustakaan kabupaten-kabupaten yang lain begitu Ibu. Kebetulan Ibu di tempat saya rawan banjir, jadi mungkin 4 bulan yang lalu buku-buku saya habis Ibu. Jadi yang ada tersedia sekarang baru semua begitu Ibu. Kemudian Bapak juga akan menyiapkan internet ya Pak sebagai fasilitas untuk rumah baca. Mungkin dapat dijelaskan seperti apa Pak? Baik Ibu, jadi internet itu Ibu, jadi untuk mengakseskan Bu, untuk mengakseskan buku-buku yang ada di dalam itu Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu, untuk menarik untuk anak-anak Ibu, untuk anak-anak kebetulan internet itu anak-anak itu kayaknya sangat tertarik Ibu untuk membuka akses di perpustakaan itu sendiri begitu Ibu, di rumah baca itu sendiri. Baik Pak. Kemudian yang terakhir Pak, pesan kepada anak-anak untuk giat menuntut ilmu, silahkan Pak. Baik, terima kasih pesan-pesan saya untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak desa binaan saya, kurang lebih berjumlah 52 orang Ibu. Jadi pesan saya giatlah belajar karena kalianlah calon-calon masa depan Indonesia kita, begitu Ibu. Baik, terima kasih Aibda Rodi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Selamat sore. Salam. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.